Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan ibu-ibu calon pengajar praktek guru penggerak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memformulasikan tentang konsep belajar yang menyenangkan. Karena salah satu konsep merdeka belajar itu adalah menyenangkan, begitu kira-kira yang kita pelajari. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan jawaban bagaimana kira-kira konsep belajar yang menyenangkan untuk kita implementasikan di sekolah. Demikian pengantar dari saya. Kami harapkan Bapak dan Ibu memberikan jawaban papan yang tersedia di layar ini. Persilakan Bapak Ibu. Berikan respon, yaitu tidak terlalu membebani siswa dengan PR. Siswa dibebaskan tentang bagaimana cara dia bisa memahami materi yang disampaikan, kemudian melengkapi media. Mungkin biar jelas, boleh Pak dijabarkan kira-kira bagaimana maksudnya Pak? Baik, Silakan Pak Pais. baik, makasih Bapak fasilitator yang luar biasa. Tentu yang pertama yang sering kita lihat adalah siswa itu sering merasa tertekan atau terbebani dengan ada banyaknya PR. Kalau kita lihat 16 mata pelajaran itu, andaikan misalnya dipelajarinya 5 sampai 6 jenis atau 4 jenis per hari, semuanya memberi PR, ini akan memberi tekanan kepada mereka. Yang kedua, itu seringkali kita membuat satu perlakuan untuk memahamkan sebuah materi itu dengan cara kita sendiri, tapi kita sangat mempersulit ruang gerak dia untuk bisa memahaminya. Sebagai contoh Pak, ada siswa dia tidak mau melihat kita untuk menjelaskan, tapi kadang-kadang guru itu tersinggung Pak. Padahal dengan cara itu dia bisa memahami, dia tidak melihat kita sebagai katakanlah pelaku dari penyampaian materi. Kemudian yang berikutnya itu media ini juga sangat penting. Ada kalanya siswa itu harus lengkap, audionya lengkap, visualnya lengkap, kemudian contoh-contoh konkretnya lengkap, sehingga dia lebih oke dalam memahami materi itu. Seperti itu maksudnya Pak Fasilitator. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut ke Pak Taryoran. Pak Taryoran nampaknya di sini menekankan pada gaya belajar. Maksudnya bagaimana Pak? Mohon diberikan penjelasan Pak. Baik, terima kasih. Selama ini saya melihat bahwa yang sering kita pelajari bagaimana metode mengajar, bagaimana cara menyampaikan pelajaran, bagaimana kontekstual dan metode-metode apalah segala macamnya. Kita jarang memperhatikan tentang gaya belajar siswa. Maksudnya siswa ini kan banyak gayanya belajar. Ada yang belajar bisa sambil dengar musik, ada yang belajar harus santai, ada yang belajar harus di tempat yang lapang dan sebagainya. Artinya dari konsep-konsep yang kita dapatkan sering adalah yang sering kita pelajari selama ini adalah metode-metode dan strategi mengajar, konsep mengajar begitu. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, pembelajaran yang menyenangkan seperti topik kita ini atau yang memerdekakan itu adalah yang sesuai dengan gaya belajar siswa, bukan gaya mengajar, gitu. Nah, kemudian tentu dengan gaya belajarnya itu kita tanya dia akan menggali potensinya. Ini saya rasakan sendiri Pak, karena saya agak di desa-desa sekolahnya. Saya serasa waktu saya di SMP SMA itu potensi saya tak tergali Pak. Mungkin saya kalau tergali kan saya nggak jumpanya gitu. Oh, betul.
Terkali kita jumpa. Terima kasih Pak. Super Itu sekali maksudnya. Pak. Baik Pak. Pak Pulungan tadi Sudah, kayaknya jelas Pak tanggapannya Pak. Di sini Pak. belum nampak, Kurang belum nampak ya. Iya, belum nama Pak. Pak Fasilitator, Ya Pak. memang maksud Pak Apon tadi Pak di desa Pak, tapi desanya di Prancis Pak. Perancis ya. Perancis dikasih bola nggak Pak? Enggak Pak, memang itu yang saya rasakan Pak. Pahitnya sekolah itu yang saya rasakan Pak. Oleh karena Makanya itu, tadi Pak Apon saya sampaikan juga bahwa kasih dia kebebasan sendiri untuk memahami. Jangan kita patron dia dengan cara kita. Itu maksud saya tadi Pak. Baik Pak, kita lanjut ke Ibu Nuryaningsih, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan yang diberikan Pak Awan, yang diberikan dari Pak Awan tadi, tapi saya ingin menambahkan sedikit saja Pak. Ya. Kalau tadi mengenai potensi siswa, itu sangat betul, itu memang betul untuk potensi siswa, tapi saya ingin menambahkan kesukaan dan ketidaksukaan siswa. Jadi semacam kita buat semacam asesmen pribadi sebelum anak-anak itu kita ajar. Jadi kita sebagai guru, kita membuat asesmen pribadi. Apa kesukaan, apa kelebihan, apa kekurangan, apa ketakutannya, dan itu akan kemampuan awalnya itu sampai di mana. Itu akan membuat lebih bagus proses belajar mengajarnya dan sukses dari Merdeka Belajar itu sendiri, Pak. Ini dari saya, Pak. Oke, terima kasih Bu. Kita udah nampak di sini ada tanggapan dari Pak Judi. Silakan Pak. Ini nampaknya lebih menekankan pada angka-angka gitu. Maksudnya seperti apa Pak? Iya Pak, terima kasih Pak Fasilitator. Maksud saya gini, memang pelajaran yang kita lakukan sekarang ini kan fokusnya cenderung dinilai anak itu dengan angka, bahwa dia dinilai hanya dengan yang diberikan oleh guru. Inilah yang sekarang terjadi. Padahal penilaian ini, si anak ini kan dia berada pada lingkungan, pada lingkungannya. Bagaimana kalau seandainya juga kawan-kawan sebayanya itu juga dilibatkan dengan bentuk sistem penilaian yang bisa diberikan oleh siswa. Karena biasanya kita kalau ada pun kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan, biasa juga dilibatkan dengan teman-teman sebab bagaimana cara menilai dia. Jadi ada kebebasan si anak itu mungkin menurut si A begini nilai dia, menurut si B bagaimana. Jadi tidak hanya sebatas angka-angka. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Dari penjelasan atau tanggapan yang diberikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu tadi, barangkali bisa kita ambil kesimpulan bahwa konsep belajar yang menyenangkan itu dalam Merdeka Belajar itu adalah pertama tadi sangat menarik dari Pak Apon tadi, bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan gaya belajar siswa, bukan gaya mengajar guru. Ini penting kita pahami Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentu ada tadi beban-beban PR yang syarat dengan tugas-tugas yang mungkin luar biasa kita berikan, tapi mungkin seperti yang disampaikan Pak Pulungan tadi, tapi angka-angka yang diukur sehingga semua penilaian itu adalah dari guru, tidak ada mungkin dari teman sekelas atau bagaimana. Jadi ini perlu kita pahami untuk kita praktekkan sehingga nanti potensi yang ada pada diri peserta ini dapat kita gali dengan sebaik-baiknya. Barangkali demikian Bapak dan Ibu peserta calon guru penggerak yang terima kasih banyak atas partisipasinya pada malam ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.